Little, ngobrol santai bersama Duta Literasi. Hai guys, kembali lagi di Little, ngobrol santai bersama Duta Literasi. Jadi guys, hari ini kita kedatangan kakak-kakak keren loh yang baru aja keterima melalui jalur SNBP sama SNBT. Wow, jadi ini dia bintang tamunya. Boleh disebutin dong kak namanya dan dari mana nih kampusnya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zaskia Alyanisa dari kelas 12 1A. Nah, jadi sekarang aku tuh berada di Universitas Syah Kuala, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Oh, kakak satu lagi? Halo, saya Firman Nabit Pulu, 21A FMIPA ITB. Oh, oke. Jadi itu dia nih guys, kakak-kakak bintang tamu spesial kita. Kalian pasti penasaran nih kan, gimana sih awalnya cerita mereka sampai akhirnya jadi orang-orang keren kayak sekarang ini. Jadi aku mau tanya nih pertama, kakak-kakak itu pernah kepikiran gak sih dari awal kelas 10 mungkin atau dari mungkin dari SMP kepikiran mau kuliah di mana, jurusan yang diambil apa, dari minat sama hobi kakak nih? Kalau dari aku dulu ya, kalau aku itu jujur kepikiran dari kelas 10 itu belum. Karena kelas 10 itu aku masih pengenalan awal ya. Pengenalan awal. Iya, jadi Oh. makanya untuk kepikiran kuliah itu, aku kepikirannya tuh kelas 12 semester 1 akhir. Semester 1 akhir? Iya, karena pada saat itu aku baru kepikiran kayak, oke Kia, tahun depan itu mau harus kuliah. Oke, berarti pada awal SMA belum Iya, pikiran sama sekali. itu pikir bahwa SMA tuh lama, ternyata SMA itu sebentar. Jadi mau fokus main dulu. Iya, fokus main dulu. Kalau abang? Ternyata SMA itu bukan tempatnya main-main. Jadi sedih banget karena dari kelas 10 tuh disia-siakan. Berarti baru sadar dari kelas 12. Iya, baru sadar dari kelas Tapi 12. untungnya dapat rezeki ya, Kak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah gitu. Kalau kakak ini? Kalau saya sama juga mulai kepikiran kuliah awal kelas 12 karena sudah di apa sama guru BK-nya juga kan. Oh, berarti harus dari guru BK dulu ya? Berarti dapat Ya. bimbingan dari guru BK. Ya. Gak ada moderator lain kayak orang tua mungkin berbincang sama orang tua atau teman? Ya keluarga ada sih, ya kakak misalnya kan. Ya Oh, tapi kakak lagi kuliah, Bang. dulu ya. Kayaknya kepala aku muter-muter gini ya. Oke, lanjut. Nah itu ya. Oke. Oh. Kayak gitu ya guys. Jadi kakak-kakak yang keren ini baru kepikiran dari awal kelas 12. Bahaya banget gak sih guys? Jadi buat pelajaran ya bagi kita. Kalau bisa dari awal SMA kita juga udah harus mikirin di mana nih mau kuliah sama jurusan apa yang mau diambil. Oke guys. Oke, sekarang aku nih mulai penasaran nih. Kakak nih beneran mau ngambil jurusan yang lagi didapat sekarang nggak nih? Atau sebenarnya dulu ada nih jurusan yang ih aku mau banget jurusan ini tapi pada akhirnya malah ngambil jurusan yang sekarang ini. Oh, oke. Ini Firman dulu apa Kia dulu? Ya. Oke, Kia dulu ya. Jadi awalnya itu Kia nggak ada kepikiran sama sekali untuk ngambil jurusan PBI. Jadi awalnya itu Kia pengen kedokteran. Tapi karena kita tahu nggak sih kalau kedokteran itu kan harganya mahal banget. Jadi Kia ingin berpindah ke Ilkom, ilmu komunikasi. Karena Kia tuh kalau besok kerja pengen tipe orang tuh yang turun ke lapangan yang jumpa banyak orang gitu. Tapi karena Berarti extrovert ya kakak? Iya, ekstrovert. Tapi karena kebetulan Ilkom itu harus di sosiologi, jadi kayak nggak bisa. Ujung-ujungnya kayak ngambil pendidikan bahasa Indonesia yang kebetulan alhamdulillahnya juga ya cukup ngerti lah untuk PBI dibanding dengan hitung-hitungan kayak gitu. Jadi pada awalnya kakak ini mau kedokteran guys, sama kayak kita guys. Ada yang mau jadi kedokteran, polisi, tentara, tapi pada akhirnya ngambil jurusan yang sesuai realita. Ya, kita realistis aja sebenarnya. Oke. Saya sih disarankan sama kakak ngambil ekonomi ya karena mau kerjanya jadi akuntan. Tapi setelah belajar ekonomi kurang sesuai dengan minat saya. Ya setelah belajar lebih tertarik ke fisika dan itu dia. Jadi ngambil jurusan Fisika. FMIPA. Fisika murni. Oke. Iya, Masya Allah. Wow. Oke guys. Terus kalau boleh tahu nih, jurusan yang sekarang itu jurusan pertama atau jurusan kedua yang didapat sekarang? Pilihan. Pilihan, iya. Pilihan pertama. Pilihan pertama, oke. Ya, Kakak ini. sama pilihan pertama. Karena kami Oh. letaknya di pertama. Berarti terus ngeletakinnya berapa nih? Milih
ngeletakin jurusannya pas pendaftaran di Kalau SNBP sama kalau SNBP-nya? SNBP itu kan dikasih 2 tuh. Nah, jadi 2 pilihan. Jadi aku tuh pilihan pertamanya itu aku ngambil di USK, pilihan keduanya aku ngambil juga di UNRI. Tapi di SNBT itu kan dikasih 4 pilihan. Iya, Nah, cuman tapi kalau di SNBT ini 4 pilihan itu kalau kita ngambil 3, salah satu harus ada D4. Kalau kita ngambil keempat-empatnya harus ada D4 dan D3. mm-mm, Jadi kemarin itu aku disaranin buat yaudah ngambil yang S1 aja, nggak usah ngambil D4 sama D3. Jadi aku cuma ngambil 2 pilihan. 2 pilihan. Iya. Abang ini? Ya kalau saya sebenarnya lebih bagus 2 pilihan ya, tapi eh kalau ngambil 2 pilihan, pilihan yang salah satu pilihannya itu harus ada berada di provinsi asal sekolah. Hmm, Jadi benar. mau nggak mau harus ke UNRI kan. Hmm, Nah, lalu kalau nanti lulus ya harus diterima. Kalau tidak Kalau nggak tidak bisa masuk di blacklist blacklist kan. sekolah. Ya karena saya ingin yang terbaik, ngambil satu pilihan aja. Jadi beneran langsung satu prodi nembak ITB. Wow, wow, wow. Ya. Syukur ya, dapat lolos guys. Terus kalau sejauh ini nih, kakak ini kan udah keterima lama. Kakak juga baru keterima beberapa hari lalu. Jadi setelah hari-hari yang udah dilewati nih, setelah hari-hari yang udah dilewati, pernah kepikiran gak sih salah jurusan gak sih nih sampai sekarang? Salah Ada jurusan, kepikiran gak sih? kepikiran enggak sih, karena dari pengalaman pengen kedokteran, ngambil ilkom, jadi kayak PBI ini udah jurusan yang paling bagus. Terus kalau boleh tahu, kampus yang ditembak sekarang ini beneran kampus yang diinginkan gak sih? Pastilah. Oh pasti. Iya, Pasti pasti. yang ITB ya guys, pasti. Kalau aku sih nggak dapat top 3 se-Indonesia, aku ngambil top 3 se-Sumatera aja. Wow, Gitu. tetap keren. Keren, ya keren dong. Keren. Aduh, ya. Eh, Terus sempat mikir nggak nih, ragu gitu mau ngambil kampus jauh, soalnya kan kita rata-rata lulusan di UNRI nih. Pernah ragu nggak sih? Kayak, ih aku bisa nggak sih ini lulus, terutama abang ini kan jalur SNBP, nembaknya di ITB, pernah kepikiran nggak sih takut gitu? Terus gimana cara ngatasinnya itu? Sehingga sekarang malah milih ITB gitu. Kayaknya abangnya berpikir keras gitu ya. Ya pas milih TB ya, itu kan jauh luar pulau. Ya orang Ya. tua sebenarnya ragu juga karena selain karena jauh, saingannya juga berat kan. Hmm. Pasti juga harus merantau, harus sendiri. Namanya anak Cepuden, nggak pernah Nomor siapa? manja. Manja gitu ya. Ya, anak Manja. bungsu. Tapi namanya mimpi harus dikejar. Oh ya, benar. Ya itu, ya Eh, harus diambil resiko itu. di sana ada sanak keluarga nggak bang? Ya, Atau abang ngekos berarti? ya Sana, gitu. oh Aduh, ngekos. ngekos abang-abang kos. Oh, baik-baik lah abang di sana ya. Dulu dikasih baik-baik sama MC-nya nih. Oke, terus menurut kakak nih, ada nggak sih peran alumni kita Peran hingga alumni memberi itu wajib peluang? banget peran alumni. Karena kalau nggak ada alumni itu susah, bener nggak? Jujur, Ya, iya. Karena kayak aku USK ngambil SNBP, alumni tuh berperan. Ya walaupun ada kayaknya 4 tahun yang lalu lulusan USK, tapi itu ternyata tidak berpengaruh. Jurusan apa? Jurusannya itu Fakultas Kedokteran Hewan kalau nggak salah. Oh, Jadi kayak peran alumni itu emang benar-benar terpenting. Tapi karena kebetulan aku SNBT, jadi kayaknya peran alumni di SNBT nggak ada ya. terus kalau yang kakak SNBP eh, nih, menurut saya sih kalau mau diterima di universitas itu kan tergantung kebijakan dari pemerintah ya. Kalau kami kemarin 50%-nya dari nilai rapor, 50%-nya dari prestasi akademik non akademik. Terus kalau masalah alumni itu sebenarnya penilaian tambahan supaya pihak universitasnya tahu kalau dari sekolah ini kualitasnya bagaimana gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak dari ITB kan belum ada yang sini. Iya, belum ada. Ini Ya, perdana loh. jadi agak sulit juga gitu. Ya, jadi buat adik-adik semua, tolong tahun depan itu ambil ITB ya. Soalnya kalian udah ada dalam alumni, ini ya. alumni ITB top 3 gitu. Aduh ya Allah. Bagus tahu. Masuk aja. Keren-keren guys. Tapi tunggu, sebelumnya
Kakak udah cerita nih pengalaman kerennya, terus strateginya juga. Tapi saya mau nanya nih Kak, kakak pernah nggak sih punya pacar gitu Waduh. pas di SMA? Karena saya juga baru kepikiran kakak ini kepikiran mau kuliah dari awal kelas 12 gitu. Berarti kelas 10 kelas 11 ngapain aja nih kalau boleh tahu? Ya Allah. Aduh, kalau Firman dulu deh. Kalau gitu, kalau aku terakhir aja. Oh, mikir dulu Jawabannya berarti ada ini. jawabannya enggak. Karena kan kalau pacaran itu kan menghabiskan waktu, Wah, tenaga, Ngabisin waktu. dan uang. dan uang. Oke. Dan itu bisa membuat tergantung orangnya. Ada yang bisa makin semangat belajar, ada yang ya sebaliknya gitu kan. Berarti kalau sama abang itu jadi beban. Ya. Aduh. Yang punya yang Iya, punya dia keras cuma 3 abang ini. tahun. Itu juga kan belum pernah. Maksudnya Oh, belum. Tapi support Pernah. system ada dari seseorang. orang tua lah. Oh, Oke, orang iya, tua Masya Allah. doang. Positif sekali Pernah ya. deket mikirnya. gitu nggak sama cewek bang? Dekat Nah, ya dekat. gini. Maksudnya hubungan. Hubungan. Tuh. Nah, kalau misalnya ada yang suka, gimana nih responnya? Ya suka itu kan wajar ya. Apalagi kalau SMA kan Hmm. masa-masa remaja mau dewasa, pubertas lah kan. Wajar aja. Tapi jangan terlalu diambil hati kan. Namanya untuk lawan jenis pasti ada rasa suka gitu. Bener. Jadi yang suka sama abang ini nggak usah guys. Dari sekarang udah stop. Abang ini nganggap beban guys. Kalau kakak yang ini gimana nih? Aku- Punya pacar nggak nih? Aku deg-degan ngomongnya. Aduh, dari auranya punya ini punya guys. Enggak punya. Nggak punya. Gimana ya cara ngomongnya ya? Heran. Iya beneran. Kayak, aduh. Panjang lagi ceritanya kalau dicerita. Tremor deh. Kalau dibilang punya pacar, aku nggak punya pacar. Tapi kalau dibilang HTS juga nggak punya HTS. Tapi aku punya seorang gitu yang Support system. dibilang super system enggak sih. Jadi kayak ya udah seorang gitu. Apa sih? Mencerita. Cinta bertepuk sebelah tangan. Ah gitu. Jadi sedih sebenarnya. Oh, kakaknya suka. Iya, dianya enggak. Oh, oke. Tapi itu cuma sebentar. Sampai kelas berapa kalau Sampai kelas 12 semester akhir. 12. Oh, baru Itu kita lama juga sih fokus sebenarnya. kuliah Iya. setelah itu. Kalau jadi Enggak sih cari yang baru. Oh, berarti kakak sama abang ini beneran fokus belajar, belum pernah pacaran. Ya fokus belajar sih enggak sih karena aku kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu lebih fokus sama kegiatan kayak ikut organisasi atau ikut eskul. Oke, terus kalau boleh tahu saya penasaran nih. Kakak ini kan SNBP. Hmm. Kakak juga pada awalnya nargetin SNBP, bener Iya, nggak? bener. Karena keduanya eligible guys. Kalau just for your information. Nah, terus pernah belajar nggak buat SNBT pas mau daftar SNBP-nya itu? Enggak. Karena Enggak. aku udah pede abis lolos SNBP. Hmm. Tapi ternyata dipatahin. Anda tidak dinyatakan lolos SNBP. Warna merah menyala ya kak? Kita menyatakan buat tren gitu. Oh, terus abang ini ada belajar nggak? ya selain kan ITB itu kan terlalu tinggi ya. Maksudnya nggak terlalu tinggi sih. Ya, itu tinggi loh Firman. Tinggi kan. Ya tapi harus ada cadangan, jangan berharap pada satu kesempatan aja gitu kan. Sebelum pengumuman pun sudah belajar TBK juga. Jadi lulus nggak lulus sudah ada persiapan juga. Aduh, Berarti keren, sudah ada keren. persiapan ya guys. Oke, keren sekali. Berarti kita harus persiapan ya guys Iya. UTBK walaupun Persiapan. kita eligible. Iya. Nah, terus kalau boleh tahu kakak ini dulu ikut ekskul apa nih? Karena kan kita tahu terutama SNBP ya. Kalau mau daftar SNBP kan nilainya harus tinggi Ya. sama jurusan yang mau diambil. Nah, Ya saya dulu ya. Iya, ya, silakan. boleh. Silakan duluan. Ya kalau SNBP itu kan dianya ngambil nilai secara keseluruhan. Tapi yang lebih diutamakan nilai mapel yang linear dengan jurusan yang dipilih. Hmm. Semua mapel itu penting nilainya kan. Tapi kalau masalah ekstrakurikuler itu tergantung gurunya juga. Apakah dia ekskul itu pengaruh sama nilai di rapor nanti
Tapi itu tergantung gurunya sih. Berarti eskul yang mau ikutin apa aja? Itu loh pertanyaan dari MC Firman. Banyak pasti. Oh, ekonomi aja. Ekonomi aja. Berarti nilai tertinggi di ekonomi, Bang. Makanya tadi dibilang itu terserah gurunya. Hak gurunya memilih membuat. Ya. Dan, terserah gurunya mau gimana cara ngasih nilainya gitu kan. Gitu. Kalau kakak ini gimana nih? Ikut ekskul apa aja dulu waktu SMA? Kalau aku waktu SMA itu ikut ada 3 eskul. 2 sih. 2 atau 3 ya. Pokoknya yang pertama itu ada eskul tari. Itu cuman semester 1 kelas 10 karena aku nggak kuat ternyata nggak pandai nari. Terus juga aku ikut CBSI. CBSI itu cuman sampai kelas 11. Terus aku juga salah satu anak organisasi, aku itu anak Rohis. Dan yang terakhir aku adalah anak duta literasi. Oh, berarti ini bagian dari kita, guys. Iya. Berarti bagian kenal dari- salam little nggak nih? Iya, aku Kenal bisa. dong. Bisa. Coba dong. Gimana ya? Little, ngobrol santai bersama Duta literasi. Keren ya, guys. Selanjutnya saya mau nanya nih, kakak-kakak pernah ikut lomba nggak sewaktu SMA? Ya bulan. Aku duluan ya. Kalau Iya, boleh. lomba pernah kayak lomba itu, tapi aku kalau ikut lomba itu cuma beberapa tahu. Ya nggak apa-apa kak, cerita aja. Kalau lomba itu yang aku ikutin itu ada 2 ya, yang di dalam sekolah sama yang di luar sekolah. Kalau yang di dalam sekolah aku pernah ikut lomba FLS 2N, itu kelas 10. Bidang apa kak kalau Itu boleh tahu? kemarin waktu itu aku buat cerpen. Cerpen. Iya, terus aku juga lomba pidato dalam rangka bulan bahasa di Balai Bahasa Provinsi Riau. Oh keren guys. Terus terakhir aku juga Olimpiade Sejarah bagian debat di Universitas Riau. Oh. Tapi itu cuma sebagai peserta, belum menjadi pemenang. Di debat jadi pembicara? Iya, aku kebetulan jadi pembicara pertama. Pembicara pertama. Iya. Oke, keren. Kalau kakak yang satunya? Kalau saya pertama kali lomba selama SMA itu ikut lomba Olimpiade Ekonomi ya, tapi ekonomi syariah. Masya Allah, ekonomi syariah. Oke. Lalu lanjut ke Olimpiade Jerman. Oh, berarti lu jadi anak Jerman. Ya, Kalau menurut kamu? Berarti rata-rata prestasinya akademik nih? enggak. Atau ada non-akademik? Boleh diceritain? Setelah Jerman ikut OSN ekonomi, ikut lomba APBN, pajak, Banyak ya ikut lombanya. ke Unri, cerdas cermat, baru ada yang non akademiknya BEN. Band? Firman ini Oh, berarti anggota band dulunya. Iya. Di bidang bagian apa? Kalau boleh tahu, Bang. Keyboardis, so sama berarti. gini-gini ya. Berarti udah banyak pengalaman ya, guys. Jadi nggak cuman di hasil akhir kita patokin, tapi dari SMA juga harus udah cari yang namanya pengalaman, relasi, sama lomba-lomba, Ya, ya, jadi guys. buat adik-adik semua yang masih kelas 10 atau kelas 11, kami saranin berbanyak lomba. Bener nggak? Ya, kalau kalah menang itu biasa. Kapten itu biasa. Bahkan kalau di dalam band kami itu, kalau kami bilang kalah biasa, tapi menang luar biasa. Oke, itu bisa kalau menang luar biasa. Tapi Kenapa tuh? kalah itu jangan jadi kebiasaan. Oh, Kalah jadi ya. Kebiasaan artinya kalah itu jadi motivasi ya buat kedepannya. kita sih. Oh, jadi Tapi jangan lupa makan ya, karena ada beberapa orang yang udah batu jadi lupa makan. iya sih. Kalau ikut lomba, awalnya itu memang nggak selera makan, bener nggak sih? Iya, nggak salah makan. Menurut kakak nih lomba itu berpengaruh nggak sih buat hasil akhir, buat SNBP atau SNBT-nya? Kalau SNBP berpengaruh ya, karena kan Jadi nilai dari bobot. Gitu. rapor dan non akademik dari sertifikat 50% nilainya kan. Jadi kalau lomba itu berpengaruh. Tapi usahakan lombanya yang eh diakui Resmi. pemerintah, Resmi. resmi. Bisa dicek pemerintah kebenarannya. Ya kalau bisa, walaupun mulai dari awal, kalau bisa harus sampai juara. Oh, berarti sertifikatnya harus yang resmi sama juara. Kalau boleh tahu juaranya Juaranya sampai? itu
minimal tingkat harus besar-besaran. kabupaten Kabupaten. minimal. Ya, Iya, tapi kalau bagus di atasnya. tahun Oh, tahun ini tuh paling rendah itu kabupaten kota. Mungkin tahun depan itu paling rendah provinsi. oh jadi ada inflasi ya Iya, buat kita nggak penilaiannya. aja. Jadi kalau bisa internasional aja. Oh, Kalau bagi aku, kalau di SNBT itu sih nggak berpengaruh ya, karena berpengaruhnya dari hasil tes. Tapi dari lomba-lomba itu tuh kan kita bisa terbiasa gitu. Jadi iya, mentalnya kita juga bisa dilatih seperti itu. kayak gitu guys. Dengar ya guys. Sekarang aku mau nanya nih, gimana perasaan waktu pertama kali mau buka pengumuman SNBP? Boleh dulu. Kalau aku dulu, Ya nggak apa-apa, ceritain aja semuanya. ini panjang ya. Jadi kalau waktu pembukaan SNBP dulu nih, kan karena udah pede abis ya pada saat itu ya, didorong dengan kata-kata orang kayak, "Lu pasti lolos." Jadi aku deg-degan berharap lolos gitu. Ternyata pada saat dibuka merah. Jadi sedih, sempet sempet nangis. Sempat nangis. Tapi setelah aku bertanya ke semua orang, banyak yang merah. Oh, jadi Oh ya udah, kalau merah sendiri nangis, kalau merah bersama ya udah nggak nangis. ya udah nggak nangis. Tapi kalau kalau pembukaan SNBT aku udah biasa aja karena nggak berharap lebih. Kenapa kakak pertama kali bisa pede banget gitu? Karena gimana ya? Nilai aku nggak rendah banget untuk ngambil PBI di USK. Terus juga prestasi aku masukin 3 yang paling rendah tuh tingkat provinsi pada saat itu. Apa aja tuh kak? Boleh cerita? Lomba pidato itu kan Tingkat? tingkat provinsi Riau. Terus lomba OAC itu tingkat nasional. Dan aku ada ikut lomba di luar sekolah. Itu tuh lomba olimpiade tingkatnya juga tingkat nasional. Tapi Oh, aku tidak lolos, jadi sedikit sedih. bukan gitu kak. Jadi gini, kakak kalau lampirin 3 sertifikat itu keren-keren semua. Jadi orang dari pusat mikir nih, wah ini pintar. Jadi Iya, lempar ke UTBK. Nah gitu guys. lolos. Dan waktu pengumuman UTBK tuh, aku udah nggak terlalu deg-degan. Karena Nggak harap gitu kan. Soalnya di UTBK itu, kalau aku lihat di media sosial ya, nilai itu bisa nggak keluar kalau misalnya kita banyak gerak. iya bener sih, karena dicurigai. Itu selama 3 jam itu, kadang lihat kanan, kadang lihat kiri, kadang tidur, kadang ngubah posisi kaki. Jadi aku udah Itu pasrah. diperhatiin banget sama Iya, bosnya. ngawasnya di belakang kebetulan. Jadi waktu pas lolos itu, lah kok lolos? Aku pikir gitu. Oh, boleh dong lebih diceritain lagi lebih spesifik gimana di keadaan ruangan UTBK-nya itu? Biar jadi persiapan juga buat kita yang belum UTBK. Ruang UTBK itu tergantung kalian di mana ya. Kebetulan aku tuh waktu itu di labor komputer Fakultas Keguruan Unri. Jadi ruangannya itu ya seperti lab, tapi banyak ini AC, dingin. Jadi buat ngantuk. Jadi buat ngantuk, terus cahaya komputernya tuh terang banget. Emang seterang-terangnya, jadi bikin mata sakit dan kita nggak boleh bergerak kemana-mana. Kalau untuk baju, Baju kalau tahun ini sih baju kemeja, berarti harus gamis, asal tidak ketat. kalau menurut kakak, apa yang seharusnya awalnya dipersiapin gitu? Kalau dari apa yang udah kakak alamin Yang di harus ruangan? dipersiapin yang pertama itu adalah mental. Oke. Karena sampai masuk sana, orang-orang itu kan dikasih kertas untuk mencari. Nah, ada yang nyampe 3 lembar, ada yang nyampe 4 lembar. Aku selembar aja masih banyak kosong. Oh, Jadi kena mental. Jadi harus persiapan pertama itu adalah mental. oke. Di sana nggak boleh pakai jaket ya, Kak? Gak boleh dong. Oh, boleh. Yang bener aja gitu. Mana tahu kan. Kalau kita Kalau gimana? kakak ini, SNBP kan 18 Maret pengumumannya. Iya. Ketika itu saya masih les di salah satu tempat les kan di sini. Masih les. les apa bang? Persiapan Kalau UTBK, gitu? persiapan UTBK. Oh, bimbel. Ya, Bimbel di mana? adalah. Oh, Enggak, gak sponsor. Tit, gitu. Nanti tolong ya disensor ya. Ketika itu pas jam 3 itu kan banyak orang teriak-teriak dari bawah. Oh, teriak. Ya, pengumuman. Oh, Nggak tahu kita lolos atau enggak kan. Terus yang kawan-kawan satu kelas itu semua udah buka semua kan pengumumannya.
Ya, belum ada yang lulus. Tinggal lagi yang belum buka. Jadi Ya, nggak mau lah. Karena kalau kalau merah kan malu. takutnya bukan malu, Jadi takutnya nangis kan. Nggak ada. oh gitu. Oh, Kirain malu gitu. Jadi tahankan lah sampai ke rumah nanti setelah pulang les. Jadi sampai ke rumah, itu kan agak jauh perjalanannya itu Perjalanannya dari agak jauh gitu. dari tempat les ke rumah kan. Jadi selama jalan itu mikirkan itu terus. Sambil doa nggak? Sambil doa nggak? Pastilah. eh Ya mau apapun yang terjadi nanti kan, biarlah itu yang terbaik. Biarlah itu sesuai kehendaknya, itulah doanya kan. Oke. Sampailah ke rumah, kumpul sama keluarga semua, eh buka webnya, masukkan datanya. Jadi saya buat mikir itu pas mau klik terakhir kan. Kalau nggak lulus, nggak apa-apa. Berarti UTBK kan. Oke oke. Ya, terus kalau lulus, masa iya lulus gitu kan ke Bandung? masa iya berarti ragu awalnya ya. Iya, karena kan belum ada juga yang sana Oh kan. iya. Terus yang kakak kelas kita juga banyak yang lebih berprestasi tapi tidak bisa masuk ke situ. Hmm. Iya, ya kayak nggak mungkin kali lah. Nah, terus langsung klik aja. Lolos. Lulus dan Tuh terus reaksimu apa? awalnya agak terkejut gitu kan. Bukan agak sih yang terkejut. Oh, Eh, coba di mereka ulang nggak sih bagusnya? Enggak, jangan. No, no. Jangan. Itu kan pertama kali kan nengoknya yang lebih nampak itu kan warnanya biru. Dan karena buta warna aku ini kayak kayak sama keluarga semua kan ini biru tuh merah gitu. Terus sampai terus ada tulisannya kan besar-besar. Tapi saya ragu membaca. Kenapa? Kenapa ragu? Ya kan karena nggak percaya tadi. Oh gitu. Sampai dia aja lah. Selamat SEC LA Laim Amati. Selamat Hmm. langsung pede. Enggak, selamat. Selamatnya belum tahu. Selamat apa? Oke. Selamat Selamat. Ada dinyatakan lulus. Gituan. puji Tuhan gitu. Jadi di Baru situ gimana perasaan? Abang pertama kali reaksinya gimana? Teriak kah? Nangis kah? teriak sih enggak. Tapi Jadi, Gitu aja. wow, gitu aja. gitu. Terus terkejut kan. Nah, buat orang tua itu aja. Oh gitu. Terus reaksi orang tua kan ngumpul bareng keluarga tuh. Ya, mamaku waktu itu apa? Senang lah kan. Tapi nangis juga. Oh, nangis. Langsung dipeluk nggak nih? Belum. Oh, Iya, langsung kan. dipeluk. Lucu banget kebetulan. Coy. Gitu. Tapi itu sambil direkam kakak juga. Makanya lucu. Lucu. Mau lihat dong videonya? Oke. Jadi emang pertamanya nggak nyangka ya bisa lolos. Enggak. Baru setelah itu dikabarin dong ke guru-guru. Itu awalnya enggak mau gawari kan. Kan Karena takutnya dibilang pamer sombong gitu. Mas, Terus nggak lolos aja. Pamerin. terus tengok perasaan kawan juga kan yang nggak lulus nanti kayak mana kali. Maksudnya biar tunggu besok hari aja baru Tunggu besok hari. dikasih tahu sama yang lain kan. Wah, sebab pula di posting ke apa status. Jadi, Langsung tahu lah guru. Ya ketahuan lah. tapi tau gak sih Firman yang lolos waktu Firman lolos ITB, aku mau cerita dikit ya. Boleh, boleh. Jadi kan itu kan aku kan nggak lolos tuh, jadi aku sedih. Kan aku bertanya tuh sama teman-teman yang lolos. Kebetulan si Firman ini tidak membalas chat aku. Jadi aku ngeliat kayak SW salah satu guru lolos tuh, gue bilang kayak, wah gila ITB top Kaget. 3 coy. Aku ngabarin ke sekolah lain. Serius, karena kayak Firman yang lolos, aku yang bangga gitu. Oh, jadi kakak ikutan seneng. Ikutan seneng dong. Pasti Kayak, dong. aku ngucapin selamat sama dia biasa aja. Hmm. Gitu. Padahal orang udah seneng banget. Oh, lucu banget ya, guys. Terima kasih ya Kakak lucu. Iya, Tolong nanti kasih efek ya, imut ya. persahabatannya. Kalau boleh tahu, pernah nggak sih ada momen ngerasa kayak kepikiran ini aku bakalan lanjut kuliah atau enggak sih? Kalau dari sekarang, dari kemarin gitu, pernah ngerasa nggak sih? Kalau kepikiran itu pernah ya kayak aku bakal kuliah atau enggak ya. Nah, Tapi tunggu. Aku mau nanya nih, kakak nih tadi
Anak keberapa nih? Ini anak Waduh, Syapudan. dan terakhir Kakak? anak terakhir. Aku anak pertama, anak sulung. Anak pertama. Oh, enak berarti ya. Kok enak? Enak dong, karena kan bisa kuliah. Enggak juga sih, bebannya lebih banyak Oh. sebenarnya. Sama aja. Terus kepikiran mau kuliah atau ada kepikiran awalnya nggak bakalan bisa kuliah nih? Kepikiran gak bakal bisa kuliah mungkin dari segi ekonomi awalnya Iya, ya. benar. Tapi setelah didukung orang tua kayak kuliah, ya aku nekat juga. Jadi kepikiran untuk gak kuliah tuh aku hempaskan. Jadi dalam diri aku tuh kayak mau nggak mau tahun ini aku harus kuliah. Gitu. Kalau kakak ini? Awalnya memang tantangan kuliah ini kan dari ekonomi ya. Tapi ada arahan dari guru, saya jadi daftar KIP kuliah. Terus setelah didaftar, ya semoga itu dibantu yang di atas kan. Di atas, gimana di atas? Nggak gimana gitu ya? Nah, setelah itu, ya kalau lulus nggak lulus, ya nganggur. Lanjut tahun depan gitu kan. Oh, gapir. Nggak kepikiran untuk kerja. Karena kalau kerja nanti menurut saya, jadi malah keterusan mikirin uang terus jadinya kan. Jadi beneran ada niat mau kuliah Sebenarnya awalnya. kalau kita ada niat itu pasti ada aja jalannya karena beasiswa sekarang tuh banyak banget. Banyak Jadi banget. asal ada niat aja pasti kita bakal dapat jalan. Seperti itu. Tunggu. Aku baru kepikiran nih. Kan kakak tadi pas buka pengumuman SNBP-nya sedih gitu. Pernah nggak ada ngerasa iri gitu sama teman-teman yang lolos? Kalau enggak sih, malahan aku ikut bangga. Ikut bangga. Kayak yang udah aku ceritakan Firman lolos tadi itu kan. Jadi setiap aku ngeliat ada orang lolos kayak, wah dia lolos. Jadi aku mikirnya setiap ada pengumuman itu tuh pasti ada kebahagiaan aku di sana. Aduh, Makasih ya guys. terima kasih. Baik banget kakaknya. Ya, aku Beneran excited. nggak ada rasa kayak kenapa mereka lolos, kenapa aku nggak lolos gitu. Enggak sih, Ya. karena awalnya nih ya, aku bukan mikir kayak gitu. Cuman aku sempet pengen kepikiran. Tapi ternyata setelah aku membuka salah satu platform media sosial yang mengatakan bahwa SNBP itu ternyata hoki-hokian, oh ya udah, berarti belum rezeki. Oh, kayak gitu. Terus setelah buka pengumuman itu ada doa nggak? Doa yang pasti berdoa, ya Allah, kalau misalnya ini belum rezeki, aku sudah ikhlas, tapi loloskan hamba di SNBT. Agak minta gitu ya doanya. Terus aku sama teman-teman di sini mau nanya, kalau boleh tahu kakak-kakak di sini pernah ngerasa mikir bahwasannya diri sendiri itu bakalan ngecewain gak sih suatu saat nanti? Itu makin Karena kan melu ya, gini, makin ini awal-awal seneng nih, tapi mana tahu nanti ada tantangan besar gitu antara ya masalah seperti tadi ekonomi mungkin atau pertemanan gitu. Pernah mikir nggak bakalan ngecewain suatu saat nanti? coba dulu. Oh, Kalau ngecewain pasti ada, karena setiap apa yang kita lakukan tuh pasti bakal kita berpikir ke depannya apakah ini sesuai dengan tujuan kita atau tidak. Jadi kalau dibilang takut ngecewain, pasti takut. Apalagi ini kan untuk masa depan kita. Jadi kalau kamu tanya tadi apakah bakal takut ngecewain? Pasti. kalau saya sih namanya kalau masuk ke universitas yang Pertama, ya, iya. saya kan bawa nama sekolah. Jadi harus jaga nama baik sekolah juga. Tanggung jawabnya berat. Mungkin bisa juga pengaruh sama adik-adik kelas kan. Dan Ya, alumni pertama. karena berarti mau nggak mau harus berprestasi di sana. Jangan buat kecewa sekolah ini gitu aja sih. Jadi buat adik-adik beruntunglah punya abang seperti dia yang tidak ingin mengecewakan kalian. Nah, itu dia guys. Cerita yang bakalan memotivasi kalian ya, mulai dari awal SMA sampai nanti kelas 12 ya, mau ikut SNBP sama SNBT boleh jadi motivasi gitu. Gimana cara strategi kakak ini yang dapat kita tiru. Tapi yang positifnya ya guys. Nah, yang positifnya ya adik-adik. Ya. Sekarang kita mau nanya strategi nih. Strategi kakak-kakak sama abang-abang gitu. Di mana ngelihat info-info
info-info kayak SNBP atau SNBT-nya gitu? Kalau strategi apa dulu nih? Strategi cara belajar atau mendapatkan informasi? Strategi cara mendapatkan informasi dulu. Kalau mendapatkan informasi, sekarang itu kan kita teknologi udah canggih ya. Jadi pasti udah banyak di media-media sosial informasi-informasi mengenai perguruan tinggi yang pengen kita impikan. Misalnya nih bisa dari Instagram atau misalnya media-media sosial lainnya. Jadi informasi itu udah banyak tersebar. Kalau Kakak ini? Ya, sebenarnya lebih banyak bisa dari Instagram, Google. Kalau buka dari Google kan dari langsung buka ke universitasnya langsung. Ya. Di situ lebih lengkap. Terus kita bisa lebih tahu jurusan-jurusannya, apa yang eh, dicapai orangnya gitu. Oke, kakak-kakak, aku mau nanya nih, gimana strategi belajarnya sehingga bisa menjadi orang keren nih sampai sekarang? Silakan kepada Firman terlebih dahulu. Ya, Aduh, kalau ini kalau dia udah bertem gitu bakal panjang. Oke, ke Papa ceritain aja. kalau untuk strategi kuncinya berikan yang terbaik dalam segala yang dilakukan gitu kan. Mau hal kecil apapun itu, kalau kita kasih yang terbaik, kita kasih hati untuk mengerjakan itu sepenuh hati kan. Hasilnya juga akan maksimal juga. Aduh, kalau sakit. Eh, Berarti cari motivasi sebelum belajar gitu. sebenarnya motivasi enggak juga ya, karena kan nggak perlu banyak motivasi sebenarnya. Tapi banyakin aksi. Aksi. Sih, oke. Tuh untuk mengatur waktunya gimana? Oh, kalau ngatur waktu buruk sih kalau saya. Ya buruk sih gitu. Eh, datang ke sekolah itu terlambat gitu kan. Aduh, Jangan jujur banget ya. Ya, konsekuensinya belajarnya jadi mati-matian gitu. Begadang sampai nggak tidur. Ya ujung-ujungnya nilainya nggak maksimal gitu. Nggak maksimal. Mm-mm. Nggak maksimal. Ya jadi kalau mau dapat nilai bagus, pertama kalau mau memang dapatkan yang terbaik, kasih yang terbaik juga. Dan yang kedua, eh, manajemen waktu penting sih. berarti abang belajar ya dari situ Ya. manajemen waktu depannya buat kuliah. Oke, kalau kakak ini? Kalau aku, Oke, boleh. kalau aku strategi belajarnya jujur, ini jujur ya, Iya, gak karena apa-apa. kita kan setiap orang kan beda-beda nih cara belajarnya. Nah, aku tipe orang yang nggak suka belajar. Jujur aku tipe orang yang nggak suka belajar. Jadi kayak kapan aku mood baru aku mau belajar gitu. Gak suka belajar tapi ikut UTBK. Iya, karena nggak masuk SNBT Oh. gitu. Maksudnya tuh kayak aku tuh nggak suka belajar, tapi kalau misalnya di dalam sekolah aku tuh aktif. Berarti lebih ke ngerjain sesuatu yang di luar gitu daripada buat belajar Iya, sendiri. iya aku kalau dibilang belajar aku kurang. Kurang lebih suka relasi, berbanyak relasi Iya, aku ya, lebih Kak. suka perbanyak relasi. Tapi kalau misalnya ditanya strategi untuk UTBK, aku belajar itu kan kita beda-beda nih. Awalnya itu aku mau coba strategi yang misalnya hari Senin itu PBM, Selasa itu PPU, Rabu PU, Kamis PK gitu kan. Dan ternyata itu tuh nggak efisien buat aku. Karena aku gampang bosenan. Kakak mulai belajar UTBK kapan nih, Kak? Kalau Ini mau boleh yang tahu. jujur-jujur banget. Oke, Kalau aku Hamin 7. Amin 7. Terus buat jadwal, tapi nggak efisien. Gimana nih maksudnya, Kak? Jadi kan pengumuman tanggal 18 Maret tuh. Kak. Nah, setelah itu besoknya aku kan 18 Maret terus aku lihat pengumuman ternyata ada teman aku yang lulus nih. Jadi besoknya tuh aku bertanya tips dari dia gimana biar lulus gitu kan. Aku mau follow IG dia gitu ya kan. Kalau jauh kan udah sombong kayaknya. Jadi ternyata pada saat aku mau follow IG dia, dia tuh kayak dibatasi gitu loh per aplikasinya. Oh, Ya kok pembuka dibatasi gitu kayak sejam gitu aplikasinya tutup. Jadi dari situ aku termotivasi untuk oke Tia dari sini batasi semua aplikasi gitu kayak sehari itu pemakaiannya sejam aja
Setelah itu buat strategi, hari Senin kita belajar ini, Selasa belajar ini. Berarti buat jadwal Iya, buat gitu jadwal. tersendiri. Tapi ternyata baru sehari aku udah nggak sanggup. Nggak ada fokusin ke, misal kakak nih kan milih PBI ya, PBI, bahasa ya Indonesia. nggak fokusin ke pemahaman baca menulis atau literasi bahasa Indonesia gitu. Nah, jadi setelah itu kan aku scroll TikTok tuh. Ternyata ada strategi yang lebih bagus. Jadi kita tuh lihat dulu, misalnya aku ngambil PBI. Nah, di PBI itu bobot yang sangat dibutuhkan tuh apa? Nah, berarti kan ada lintas bahasa Indonesia tuh, Literasi bahasa PBM sama PPU. Nah, jadi aku lebih kembangkan di sana dibandingkan dengan 4 subtas yang lainnya. Berarti memang lebih fokusin ke jurusan yang mau diambil. Iya, lebih fokus. Tapi bukan berarti kita nggak belajar yang lain ya, karena yang lain tuh juga sangat-sangat membantu kayak gitu. Hmm. Jadi aku tuh belajarnya kalau aku lagi scroll TikTok gitu, nah nanti ada muncul soal. Oh, berarti belajar dari platform media Iya, lain aku gitu. pelajari, tapi nggak aku tulis ya, aku pelajari aja. Nanti aku scroll lagi, aku pelajari. Jadi kalau misalnya ada soal yang tipenya sama, aku udah dapat gitu. Kakak berarti belajar mandiri atau ada kumpul sama teman gitu, membentuk kelompok belajar Kalau untuk sejauh itu mandiri sih ya. mandiri? Pernah diajak sama teman, tapi karena pada saat itu aku introvert ya. Introvert. Gitu. Jadi aku Bohong guys. jadi aku malas untuk ketemu. Jadi belajar fokus memang belajar mandiri. Iya, fokus Itu mandiri. berapa jam per hari kalau boleh tahu? Iya, tergantung sanggup aku membuka TikTok sih sebenarnya. Jadi nggak nargetin gitu. Enggak nargetin. Kadang sehari itu bisa nyelesain 10 sampai 15 soal. Itu ada motivasi dari orang tua nggak kak? Kalau boleh tahu. Buat ngerjainnya. Enggak ada motivasi. Ada kayak difasilitatorin, misal bimbel, Sebenarnya udah disuruh. buku-buku TBK. Kalau buku TBK dikasih, tapi aku kasih lagi ke orang. Terus kalau bimbel aku disuruh masuk bimbel. Tapi karena aku tipe orang yang gampang bosan, jadi aku nggak bisa berpatokan sama bimbel. Bukannya justru lebih senang bimbel nggak? Kalau gampang bosen, soalnya kalau sendiri kan Ya aku justru lebih gampang bosen. aku juga bingung ya. Aku ini sebenarnya gampang bosan atau gimana? Pokoknya ya aku sesuka aku sih. Kalau pengen lagi belajar ya belajar. Kalau enggak ya enggak gitu. Oke, kayak gitu ya guys. Oke. Apa nih yang kakak syukuri dari proses panjang yang udah terlewati? Aku udah banyak Ya, ngomong. ya. Kalau mau disyukuri, ya bersyukur pertama sama diri sendiri dulu, karena bisa melewati ini semua kan. Karena kan kalau SMA kan 3 tahun ya. Nah, selama 3 tahun banyak ngabisin waktu di sekolah juga. Kayak kalau sekarang kan full day gitu kan, pulang jam 4 sampai ke rumah sisa 5 jam lagi waktu, makan mandi, bersihnya tinggal sekitar 2 jam aja. Ya, dan itu harus mau gimana pun harus saya manfaatkan waktu itu kan. Karena kan 3 tahun itu bisa menentukan ya. Nah, Boleh. ya Pas lagi aku. saya bisa bertahan menghadapi semua godaan ya kan. Kayak main game apa. Oh, berarti Walaupun abang gak pernah main game? gak pernah sih. Gak pernah. Dulu sering juga, tapi dikurangi lah karena makin sadar kan. Itu aja sih. Bersyukur karena udah bisa bertahan sampai sekarang. Ada lagi yang lain? Tadi abang bilang pertama dari diri sendiri. Yang kedua? Ya, syukuri sekolah ini kan. Eh dari kasih kita fasilitas. Guru penting juga, memiliki peran yang besar kan. Eh mau menerima segala kekurangan muridnya dan itu cukup saya syukuri juga. Begitu juga dengan orang-orang tua. Orang tua juga tidak memaksakan apa pilihan saya, membebaskan saya gitu kan. Tapi tetap kita harus terima masukan-masukan dari orang yang lebih tua dari kita. Berarti banyak motivator dan fasilitator buat abang sendiri. Oh, syukur ya guys kalau kakak ini. Ulang dong pertanyaannya. Aku tiba-tiba ngeblank. Apa yang kakak syukuri dari proses panjang yang udah kakak lewati? Karena kakak kan ngerjain UTBK juga ya.
apa nih yang kakak syukuri gitu? Yang pertama itu bersyukur karena masih bisa bertahan sejauh ini. Karena ternyata banyak loh orang-orang di luar sana yang tidak bisa bertahan sampai sekarang. Karena kayak kalau udah selesai SNBP ada yang langsung putus asa gitu Hmm. kan. Jadi aku bersyukur bisa bertahan sampai sekarang. Oh, Sama kayak Firman bersyukur pada diri sendiri. Terus aku juga bersyukur ini dikelilingi sama orang-orang yang baik, yang hebat, yang sayang. Jadi itu salah satu hal yang sangat-sangat patut disyukuri. Baik dari kayak orang tua, tetangga, lingkungan, sekolah, teman-teman. Jadi itu sangat-sangat bersyukur. Dan yang paling itu adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. oke, berarti kesimpulannya lingkungan berpengaruh ya Lingkungan buat diri sangat-sangat sendiri. berpengaruh. Lingkungan berpengaruh juga buat pandangan kita ke masa depan nanti. Iya, Setuju? setuju. Oke, untuk penutup boleh nih kakak sama abang kasih satu kata nasihat buat para penonton ambis di sini. Aduh, kata-kata nasihat. Kata-katanya dong kak. Kata-kata hari ini. Jaket. Aduh, kayak mikir lagi. Apa ya kata-katanya ya? Oke, silakan Firman. Ya, kalau dari saya, eh, pertama, kalau bermimpi jangan tanggung-tanggung. Ingat sama kutipan Soekarno ya. Mimpilah setinggi langit, jika pun kamu jatuh, kamu akan berada di antara bintang-bintang. Terus ya kalau bermimpi jangan batasi mimpimu dengan perkiraan orang. Misalnya kalau mereka menganggap terlalu tinggi, ya diabaikan saja. Karena kan kalau namanya sekali lagi bermimpi itu jangan tanggung-tanggung ya. Kalau bahasa semua gitu. Terus ya hargai waktu gitu ya sih. Hargai waktu. Berarti bermimpi setinggi langit dan hargai waktu yang ada. Karena kita tahu ya guys, time is gold, time is money. Kalau dari kakak ini apa nih nasihatnya? Ini mic-nya agak gini-gini dikit Boleh. ya. Kalau dari aku sih jangan lihat dari hasilnya, tapi lihatlah dari proses yang telah dia lakukan. Seperti itu. Karena orang-orang kan taunya hasilnya doang. Tapi dia nggak tahu proses di balik kita mencapai kesuksesan tersebut. Jadi seperti itu adik-adik. Oke, terima kasih ya kakak Iya, sama sama-sama. abang udah mau gabung di podcast kita dan menceritakan kisah-kisah Iya. panjang yang menjadi motivasi dan inspirator bagi sobat sob sekalian Iya, di sini. terima kasih juga kepada Sobat Sops ya. Sops yang telah mengundang kami berdua. Dari apa yang udah kita bahas di sini, semoga saya harap ya cerita dari kakak-kakak keren ini bisa menjadi motivasi buat kita semua, bisa jadi inspirator atau langkah awal ya untuk mengambil langkah selanjutnya menuju Masa depan yang lebih cerah. Benar. Tuh, tepuk tangan semuanya. Untuk penutup, boleh dong kakak-kakak kasih salam literasi buat kita. Gimana Ding salam Kayak gini, salam literasi. Ayo membaca, ayo menulis, ayo ke perpus. Oke, Paham? paham. Jangan lupa simbol literasinya ya. Oke. Kita mulai. 1, 2, 3. Salam literasi. Ayo membaca, ayo menulis, ayo ke perpus. Dadah, sampai jumpa di next episode ya guys. Bye-bye. Lito, ngobrol santai